rezeki yang lapang, abadi sampai akhirat kelak. Hadirin, mengenai pernikahan ini yang perlu diketahui bahwa dalam terminologi Islam tidak sama dengan terminologi pernikahan agama lain. Kalau dalam agama lain, suami istri itu same right, same obligation, sama hak, sama kewajiban. Tapi dalam Islam adalah crossing right, crossing obligation. Hak silang dan kewajiban silang. Artinya apa? Asya dan pasya ini terutama ya. Jadi kewajiban suami menjadi hak istri. Kewajiban istri menjadi hak suami. Ini yang perlu disadari oleh mempelai. Bahwa apa kewajiban suami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada para suami, takutlah kamu kepada Allah tentang istri-istrimu. Istrimu itu amanat Allah, bukan sekedar amanat mertua. Istrimu adalah amanat Allah. Kamu dihalalkan menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang istri tidak boleh disakiti fisiknya maupun jiwanya. Amin. Nah, ini pasya yang pertama nih. Woi. Apalagi zaman sekarang banyak KDRT ya. Nah, nggak boleh suami apalagi pakai mukul-mukul pakai tangan, nggak boleh. Saya 40 tahun merika rahim nggak pernah kena tangan. Kena pipi terus. Ini yang pertama, jangan disakiti fisiknya maupun hatinya. Karena istri itu amanat dari Allah yang harus dijaga hatinya, dijaga fisiknya. Faham Fasya ya? Oke, yang kedua, kewajiban suami yang menjadi hak istri. Qala ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Nah, jadi harus komit ini. Isya ya, harus komit bahwa suami kamu itu pemimpin kamu. Komandan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Jadi bini, anak itu yang dipimpin anak buah itu. Oke? Kenapa? Bima fadallahu ba'duhum wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua hal yang menyebabkan suami ditetapkan sebagai pemimpin wanita, pemimpin rumah tangga. Yang pertama, bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dari perempuan. Contoh, secara historis penciptaan manusia, Allah berfirman, wa khalaqa minha zaujaha. Setelah Allah menciptakan Adam, maka wanita diciptakan dari unsur Adam. Konon dari tulang rusuk Adam. Ya, jadi wanita itu diciptakan dari unsur laki-laki. Ini kelebihan laki-laki. Makanya kalau kita lihat tuh, perempuan ada menstruasi enggak? Pasya men enggak loh? Enggak. Perempuan hamil apa tidak? Pasya lu hamil enggak? Enggak. Ketika menstruasi, wanita menjadi lemah dalam beraktivitas. Begitu juga apalagi ketika dia hamil, aktivitasnya menurun. Apalagi ketika dia melahirkan, aktivitasnya menurun. Ini bukti bahwa laki-laki lebih dari perempuan. Oke?
Yang kedua, tugas laki-laki wa anfaqu min amwalihim, untuk memberikan nafkah kepada istri. Ini kewajiban suami. Jadi Isya, Pasa nanti yang beliin rumah, yang beliin mobil, yang beliin berlian, yang beliin baju, yang beliin beras tiap hari. Itu tugas suami, hak istri. Paham? Tugas suami memberi nafkah, hak istri menerima nafkah. Tugas suami melindungi, hak istri dilindungi. Nah sekarang apa tugas istri? Tugas istri adalah menjadi istri yang salehah. Apa itu? Istri yang berbakti kepada suami. Semoga Isya dan perempuan sini jadi salehah semuanya ya. Kalau mau kursus salehah nanti tanya Rika Rahim. Dia paling tahu tuh cara salehah. Hadiah istri salehah Isya. Kata Rasulullah SAW, qila khulil jannah min ayyi babin syi'ti. Nanti kalau mati dipersilahkan masuk ke surga yang mana saja dibolehkan. Hadiah pertama. Yang kedua, nanti dibangkitkan pada hari kiamat lebih cantik dari bidadari. Amin. Itu hadiah istri salehah. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Akulah yang menentukan kematian kamu hai manusia, kata Allah. Dan aku tidak bisa dikalahkan. Dan aku akan merubah, akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang yang baru, dan akan merubah wajahmu dalam bentuk yang belum kamu ketahui nanti di akhirat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wajah yang sekarang ini diciptakan oleh siapa? Allah. Makanya yang ganteng, yang cantik jangan sombong, itu buatan Allah. Begitu juga yang jelek, pesek, bengek, pendek, jangan dihina, jangan kecil hati, itu ciptaan. Tapi nanti di akhirat, kita ikut membentuk wajah kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, nanti wajahmu di akhirat akan aku rubah. Tentu sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun cantik, tampan kayak bintang film Hollywood, Bollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah, nanti dibangkitkan pada hari kiamat lebih jelek dari anjing kurap. Naudzubillahi min. Sebaliknya, walaupun diciptakan pendek, jelek, pesek, bengek tadi, tapi kalau rajin ibadah, nanti dibangkitkan di surganya di akhirat nanti lebih tampan dari bintang-bintang film manapun, lebih cantik dari bintang film manapun, terutama istri salehah akan dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Kenceng banget aminnya. Sanggup nggak jadi istri salehah? Nah itu persoalannya. Sanggup nggak jadi istri salehah? Lihat nih cirinya 5. Kalau ada 5 ciri ini sama anda salehah. Oke, perhatikan. 1, idza sholatil mar'atu khumsaha. Kalau sholat 5 waktu. Bisa? Sanggup? Ini aja udah kendor loh. Sholat 5 waktu, syarat pertama. Yang kedua, wasomat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup? Yang ketiga, ini biasanya susah nih. Idza nazarta ilaiha sarratka, enak dipandang sama suami lahir batin. Penampilannya selalu rapi, akhlaknya bagus. Paham? Akhlaknya nggak nyebelin, nggak suka bentak-bentak suami, nggak bawel, nggak cerewet,
enak dipandang oleh suami, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Jadi mentang-mentang depan suami jangan tampil sembarangan, ya Bu. Apalagi udah punya anak satu, semua maunya lu tampil. Segala daster belel, keteknya udah bolong, masih lu pakai. Apalagi daster yang udah putus, buang. Ini masih ditambal pakai peniti. Ya, makanya gue bilang lu belajar Amerika Rahim. Rika bangun tidur cakep. Kenapa? Berhias. Sebelum dilihat suaminya, dia hiasi dirinya dulu. Ya, udah gitu mulutnya nggak pernah menyinggung perasaan suami, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah ngomel-ngomel. Nggak kasih belanja seminggu, diam aja dia. Itu yang ketiga, sanggup nggak? Oi, idza nazarta ilaiha saratka, bisa nggak enak dipandang sama suami lahir batin? Ya, hati-hati. Yang keempat lebih susah lagi nih. Wa in amartaha atau atska, kalau diperintah oleh suami nurut, bisa? Sanggup? Ya, mau lebih cantik dari bidadari ya. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau istrinya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, paham? Dan pandai menjaga harta keluarga. Kalau 5 ini ada, insya Allah itu istri salehah. Nanti masuk surga dari pintu yang mana saja, ada 8 pintu surga. Mau jalan-jalan ke surga mana udah bebas dah. Ada kartu bebas loh. Ya. Dan kecantikanmu lebih cantik dari bidadari. Amin. Amin. Sanggup? Amin, amin, amin. Nah, kita doakan semoga Isya kan? Nisya, Tisya. Padahal ponakan gue itu. Cucu masuknya ya. Cucu gue udah kebanyakan, gue lupa deh Tisya. Ya, oke, kita doakan Tisya, semua perempuan yang hadir di sini, semoga diberi hidayah oleh Allah hingga menjadi istri yang salehah. Amin. Suaminya Pasya bukan Ungu, diberikan hidayah, semoga menjadi suami yang saleh sehingga mawaddah warahmah bisa dicapai ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini sedikit lagi boleh? Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kebesaran Allah, dijadikannya jodoh-jodoh dari jenismu sendiri. Anfusakum. Nah, ini jangan salah tafsir nih. Banyak LGBT pakai ayat ini nih. Dia bilang Allah telah menciptakan jodoh dari jenisnya sendiri. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Bukan begitu. Yang dimaksud min anfusikum, dari jenis manusia, dari spesies manusia sendiri. Bukan jodohnya dari binatang, bukan jodohnya dari malaikat. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum. Aku ciptakan jodoh-jodoh dari jenismu sendiri, artinya dari jenis manusia.
bukan pernikahan sejenis, paham? Paham? Kemudian Allah berfirman wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kemudian aku hembuskan di dada kalian rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah, cinta. Rahmah, kasih sayang. Kemanusiaan, humanity, ya. Jadi ini modal yang sangat kuat. Udah cinta ditambah kasih sayang. Tetapi ingat, cinta kasih sayang ini fluktuatif, bisa berubah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman saja bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Apatah lagi cinta. Makanya banyak kita dengar hari ini pernikahan besar-besaran, minggu depan bubar. Banyak yang begitu. Bulan depan bubar, tahun depan bubar. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena tidak pandai memelihara mawaddah wa rahmah. Tidak pandai memelihara cinta dan kasih sayang. Cara memeliharanya bagaimana? Ikuti aturan main Allah dan Rasulnya. Insya Allah cinta dan kasih sayang itu akan bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Amin. Kira-kira ini saya sampaikan. Saya izin pulang dulu. Emang apa? Udah kelar kan saya ceramah? Lu enak aja ngomongnya ini. Yang mau bayar siapa? Ponakan Bang Haji. Ponakan. Ponakan gratis ya. Oke, karena gratis setengah lagu aja ya.